Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam ibadah raya hari pertama dari minggu yang akan kita jalani. Saya nggak bosan-bosan katakan, kita start dari rest, dari finish work. Ya, sudah selesai, sudah sempurna. Kita menghadapi minggu ke depan. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu gelisah apalagi cemas, nggak ada. Ya, kita berjalan di mana surga terbuka di atas kepala kita. Yesus berjalan di depan kita, menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita, menjadi barisan penutup kita, aman dan sejahtera. Amin. Ya, puji Tuhan, kita boleh melihat Yesus lebih lagi. Yesus itu indah dari segala sisi. Depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Ya, waktu dia kuat, dia tidak sombong. Waktu dia lembut, dia tidak lemah. Yesus sekuat baja, selembut beludru. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, semesta alam, sekaligus hamba yang melayani. Ya, dia yang mensuplai seluruh kehidupan kita, seluruh aspek, seluruh area, seluruh dimensi kehidupan kita. Sekaligus dia roti hidup bagi kita. Amin. Ya, tadi Pastor Lawrence sampaikan bagaimana ketika gereja, ya, New Creation, gereja kita, New Creation Church, kita terhisap bersama-sama Pastor Prince, ya, di New Creation Church, gereja ciptaan baru bahasa Indonesianya. Itu menerima kasih karunia dengan limpah, meluap kasihnya. Ya, dalam mission trip New Creation tadi disampaikan bagaimana di Kamboja, di Myanmar, di Vietnam, ya, di negara-negara Asia Tenggara. Ya, mereka memberi makan, ya, mereka memberi orang-orang yang kelaparan makanan. Tapi yang terpenting dikatakan, yang terpenting adalah memberitakan Injil kepada orang miskin. Ya, itu top prioritinya. Gak perlu malu, saudara dan saya gak perlu malu memberitakan Injil. Karena Injil adalah power, kuasa, ya, Tuhan, ya, power of God unto salvation, kepada keselamatan. Selamatan itu soteria, semua aspek utuh. Ya, kesehatan, perlindungan, pemeliharaan keluarga, semua aspek. Ya, Tuhan sudah tebus, Tuhan sudah bayar di kayu salib. Dan ada berkat unik, ya, berkat spesial untuk orang yang memperhatikan orang miskin atau orang yang tadi, ya, kesaksian bagaimana tuh si Daniel tuh di di Inggris, bukan Daniel yang di Tangerang, ya. Begitu miskin tapi mendengar gospel, hidupnya diubah dari gelap, begitu gelap parah, menjadi terang. Kita mulai dari Mazmur 41 ayat yang kedua. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Ya, bahasa Inggrisnya bless. Tuh, ya, bless. Diberkatilah orang yang memperhatikan the poor, ya, orang miskin. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ya, ditebus dari kecelakaan. Kita sudah tahu. Tuhan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Ada perlindungan. Sehingga dia disebut berbahagia. Ya, di bumi. Bless lagi. Ya, di bless, diberkati di bumi. Dan engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuh. Ya, musuh gak bisa apa-apa. 4. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Dan tempat tidurnya di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Ya, artinya ini ada berkat spesial. Ya, dan gereja, church, tubuh Kristus, ya, juga memperhatikan orang miskin ini. Ya, tapi kita tahu apa yang terpenting yang disampaikan adalah Injil. Sama-sama katakan Injil. Kabar baik, gospel. Baik adalah baik. Sama-sama katakan baik adalah baik.
Kabar baik, Injil Kristus. Bukan Injil yang lain. Disebutnya Injil Kristus. Injil kasih karunia. Bukan Injil hukum Taurat. Nggak ada ya. Injil kasih karunia. Injil damai sejahtera. Yang membawa damai sejahtera. Kalau keselamatan bisa hilang, yang diberitakan itu tidak membawa damai sejahtera. Jelas ya. Dan ketika kita mendengar, dan kita nggak usah bosan-bosan terus mendengar, karena mendengar itu bukan satu kali. Mendengar dan mendengar dan mendengar. Karena kita makan dan makan. Setiap hari makan 3 kali sehari. Biasanya kan, umumnya. Domba itu makannya rumput hijau, rumput hijau, rumput hijau, rumput hijau. Gembala yang bawa. Ketika kita makan firman Kristus, iman timbul dari pendengaran. Ya, makanya disebutnya dan pendengaran. Ya, hearing. Jadi caranya Tuhan itu kita dengar. Karena kita dengar, kita terima dengan iman. Tangan terbuka menerima. Firman Kristus artinya firman yang disampaikan oleh preacher, pembawa firman. Saya hanya delivery boy. Roh Kudus yang menaruh firman itu keluar dari mulut. Dan saudara dan saya juga mendengar, karena saya juga punya telinga. Mendengar bahkan khotbah saya sendiri. Nanti ada rekamannya, dengerin lagi. Ya, makan lagi. Nah, ketika kita makan, kuat. Kalau ada luka-luka, sembuh. Amin. Ya, itu gospel. Jadi pendahuluannya seperti itu. Dan Tuhan akan meneguhkan. Masalahnya gini. Kenapa saya mau menyampaikan Injil? Kenapa saudara saya memberitakan kabar baik? Ya, seperti tadi Jeffrey cerita. Nah, saudaranya mungkin mendengar, mungkin dilecehkan, mungkin mengalami hal-hal yang buruk, sehingga hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Belum mau terima, nggak apa-apa. Saya juga begitu, saya punya teman-teman. Sampaikan aja. Karena benih itu adalah benih ajaib. Ketika dia dengar, jatuh ke tanah. Apolos menabur, Paulus menyiram. Tuhan yang menumbuhkan. Amin. Tuhan yang menumbuhkan. Dan kita juga bisa berkata, misalnya gini, Bapak, taruh pikiranmu pada saudara saya ini. Taruh pikiranmu. Pikiran Kristus. Karena apa? Peperangannya di pikiran. Musuh sudah taruh mungkin pikiran-pikiran yang salah, kepercayaan-kepercayaan yang salah, yang membunuh, yang menghukum, yang menindas. Sementara Injil Kristus memerdekakan. Dan Tuhan akan meneguhkan dengan mujizat, ya. Contohnya di Kisah 14 ketika ayat 3. Paulus dan Barnabas tuh ya memberitakan Injil. Paulus dan Barnabas berdua. Tinggal beberapa waktu lamanya di situ, mereka mengajar dengan berani. Sampaikan aja. Kemarin ada yang nelfon dari di handphone saya, nomornya nggak jelas ya. Maksudnya orangnya nggak jelas, nomornya ya ada nomor doang. Terus saya tanya siapa namanya gitu ya, namanya entah Asep atau Aep lah, Aep. Dia bilang dia dari saudara tiri itu, dan dia lagi menderita, lagi susah, lagi butuh uang. Tapi saya terus berdoa dalam hati, wah nih penipu nih. Tapi dia salah teleponnya pendeta. Ya udah, kalau masalah saya punya jawabannya, jalan keluar. Namanya Yesus. Jadi saya ceritakan panjang lebar tentang kabar baik. Ya Pak, tapi kalau saya terima Yesus boleh nggak? Saya tetap terima pinjaman. Pokoknya fokusnya ke duit aja. Lama-lama dia yang gerah gitu ya. Pokoknya kalau kamu terima Yesus, apapun masalah kamu, Yesus ada jawaban. Mau nggak? Gitu ya. Ya, singkat cerita, saya coba percaya seperti ayat ini. Saya coba menabur. Ya, mungkin nanti next time orang lain yang menyiram dan menuai. Ya, dan Tuhan dikatakan
Dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Sama-sama katakan percaya. Ya, karena kita percaya. Saudara sudah sering dengar kesaksian saya juga kan? Karena saya percaya kepada Tuhan, mau didatangin preman, mau didatangin siapa, tetap berkatakan firman Tuhan. Saya anak panglima misalnya. Ya. Tuhan menyertai saya, tidak pernah meninggalkan saya. Nah, misalnya gitu ya, kepada diri sendiri. Dan percaya, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya. Nah, ini kata kuncinya ya. Tuhan itu menguatkan artinya meneguhkan. Ya, meneguhkan dengan apa? Ya, bearing witness tuh bahasa Inggrisnya tuh ya. Dengan apa? Ya, dengan mengaruniakan kepada mereka, Paulus dan Barnabas ini, kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi seperti saya percaya juga ketika Injil kabar baik diberitakan, setiap orang yang mendengar di rekaman YouTube, saudara yang mendengar, kita mendengar semua, kita persiapkan hati kita untuk menerima sign and wonders tuh ya, tanda-tanda dan mujizat. Artinya apa? Tuhan meneguhkan firman-Nya. Amin. Tadi kita berdoa di awal, Roh Kudus taruh dalam hati saya. Kasih tahu katanya kepada yang mendengar. Minta apa aja, nanti saya kasih. Yang benar Tuhan. Ya pokoknya begitu. Ya. Di Listra ada anak muda lumpuh sejak lahir. Nih di Listra ya. Paulus lihat iman dan berkata, berdiri di atas kakimu. Karena dia lihat iman. Karena apa? Dia dengar. Terus dengar dan terus dengar. Ya, jadi harapkan peneguhan Tuhan untuk firman kasih karunia. Lama Pak. Saudara, selama apapun, hope tidak mungkin dipatahkan. Tidak mungkin mengecewakan. Pengharapan pasti. Sama-sama katakan pasti. Karena elpis kan, pengharapan bahasa Yunaninya pengharapan Alkitab. Kepastian apa yang kita harapkan. Positif lagi. Nggak mungkin negatif. Ya. Certain expectation of good. Ya. Itu arti daripada elpis. Suatu kepastian. Apa yang kita harapkan dan baik. Amin. Berdiri teguh dong di bawah kasih karunia. Kenapa? Kenapa Pak? Ya, pertama, karena Bapak kita mengasihi kita. Kedua, sudah dibayar saudara dengan lunas di kayu salib. Jadi apapun yang saudara harapkan itu sebenarnya sudah tersedia seperti hidangan di meja makan. Mengenai waktu, itulah misterinya. Ya, maksudnya gini. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, sebab Dia akan meninggikan kamu pada waktunya. Ada waktunya namanya. Abraham, kamu punya anak nanti. Lihat bintang di langit, pasir di laut, punya anak. Keturunannya menjadi bangsa yang besar. Abraham nunggu 25 tahun baru punya anak. Ya. Yusuf juga sama. Umur 17 mungkin dia dibilang, mimpi. Ya, semua nyembah dia, bulan bintang, maksudnya bulan matahari bintang, saudara-saudaranya semua menyembah dia. Ya, berkas-berkas semua menyembah berkas-berkas dia. Tapi mungkin 13 tahun dia menanti sampai juga dia pada kedudukan orang kedua di Mesir. Kaleb 45 tahun. Tapi saudara, selalu saudara saya harus ingatkan. Apakah misalnya Kaleb itu menjadi ringkih atau udah di kursi roda atau parah gitu ketika nerima Kanaan? Enggak saudara. Penuhannya stop. Umur 40 penuhannya stop. Kaleb tambah umurnya, tambah kekuatannya. Sama-sama katakan tambah umurnya, tambah kekuatannya. Hari Minggu kita dengar berkat Asyar ya. Oke, nah sekarang apa yang kita mau bicarakan malam hari ini, seolah-olah ada struggle ya, atau pergumulan dari orang-orang lahir baru. Pergumulan antara apa?
antara manusia lama, daging, dengan manusia baru, ciptaan baru, roh. Masalahnya apa? Ini masih di kemah daging ini nih kita nih. Nah itu jangan sampai terjadi kebingungan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya lahir baru di dalam Kristus. Kalau yang belum, nanti terima Yesus dulu. Lahir baru di dalam Yesus, saudara ada ciptaan baru. Saudara dan saya dimeterai Roh Kudus. Kita manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh ini. Tubuh mestinya ngikut aja. Jangan dibalik. Oke, ya, cuman kita mulai pelan-pelan supaya kita melihat bahwa sebenarnya di dalam pergumulan ini, bahkan Pak Rasul Paulus itu di Roma 7 ya. Nanti di Roma 7, saudara kalau biasa dengar Roma 7, pergumulan Paulus sewaktu menjadi Saulus, waktu dia menjadi manusia lama, sebelum menjadi Paulus, Saulus. Nah, nanti kita dengar. Nah, ini pergumulan antara daging, manusia, kemanusiaan, dengan roh. Ya, jadi kalau ditanya roh, tentangan apa? Lawannya apa? Daging. Roh atau daging. Jadi roh, daging-daging. Jangan dicampur aduk. Nggak bisa ya. Ini sama nih, hari Jumat kita sedang belajar dari awal lagi bagaimana revolusi Injil tentang hukum Taurat dengan kasih karunia. Nah, kasih karunia roh, hidup oleh roh. Hukum Taurat, hidup daging, kemanusiaan, diri manusia. Ini Yesus, roh. Oke, kita mulai dari Galatia 5. Dengar dulu. Apa firmannya? Maksudku, kata Paulus, ialah hiduplah oleh roh. Ya, hiduplah oleh roh. Artinya saya manusia roh. Saya manusia rohani, bukan manusia agamawi. Hati-hati ya, rohani sama agawi kadang-kadang kecampur. Kita bukan legalistik agamawi, tapi rohani, roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Oh, udah kelihatan ya solusinya. Berarti nah, dijelasin dulu. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Daging-daging, roh-roh, udah berlawanan nih. Sekali lagi ya. Kasih karunia, hukum Taurat, daging. Pak, kan hukum Taurat dari Tuhan, firman. Tapi manusia, daging, yang harus melakukan. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Ya, bertentangan, sama-sama katakan bertentangan. Jadi jangan ada saudara dan saya masih dibingungkan lagi. Apa? Keseimbangan antara roh dengan daging. Antara kasih karunia dengan hukum Taurat. Kerjasama, Pak. Nggak bisa. Tuhan bilang bertentangan. Dua kutub yang berbeda. Karena dibilang ya, kalau if by works, pekerjaan, maka bukan kasih karunia, bukan grace. Atau sebaliknya, kalau grace, bukan lagi pekerjaan manusia. Kalau dicampur, maka kasih karunia bukan kasih karunia lagi. Sama juga pekerjaan kalau dicampur, maka pekerjaan bukan pekerjaan lagi. Work bukan work lagi. Rusak dua-duanya katanya. Itulah yang menjadi kebingungan sebenarnya bahkan di dalam gereja. Makanya dibilang kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bingung kan? 18. Akan tetapi, nah ini jawabannya, sama-sama katakan akan tetapi. Jadi nggak bingung lagi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Berarti kita roh kudus. Roh kudus, roh kita, roh kudus, roh itu satu, saudara. Roh gede, roh kecil, jadi satu, roh. Tapi identitas kita, kesadaran kita tetap ada. Tapi dipimpin oleh roh, led by Holy Spirit, dipimpin oleh roh. Ya, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tuh, ya lihat ya. Roh, hukum Taurat. Berarti roh di pihak kasih karunia. Sama-sama kata roh di pihak kasih karunia. Roh hanya memberitakan kasih karunia, Injil. Roh Kudus
hanya di pihak Yesus. Yesus adalah pribadi kasih karunia. Tidak di bawah hukum Taurat. Jadi satu-satunya orang tanya, gimana Pak? Jangan mau lagi di bawah hukum Taurat. Kita sudah putus hubungan dengan suami lama hukum Taurat. Dengan cara apa? Dengan cara salib. Disediakan kematian sama Tuhan. Suami istri hanya dipisahkan hanya oleh kematian. Kan ya gak? Tuhan sediakan kematian. Hukum Taurat gak bisa mati Pak. 1 iota pun gak boleh hilang. Betul. Tapi kita yang mati bersama Kristus. Mati bersama Kristus, bangkit menjadi manusia roh. Ciptaan baru. Menjadi mempelai Yesus. Istrinya Yesus begitu. Ya, jadi bersatu dengan roh. Amin. Mudah ya, mudah. Jangan dibikin rumit. Nah, kita masuk sekarang. Bagaimana Rasul Paulus bergumul? Ya, ini yang sedang kita bahas nih. Ya, ingat ya, tadi udah ada solusinya. Tapi kita balik lagi nih, supaya kita memahami apa yang, oh, pantesan di dalam diri saya nih seolah ada 2 hukum nih. Kita mau ikut hukum roh, tapi ada hukum daging lagi. Gimana? Nah, kita pelajari sama-sama. Sebab apa yang aku perbuat, kata Paulus. Kata Paulus waktu menjadi Saulus, ya, dia cerita nih, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Sampai segitunya tuh. Ya, saya lompat langsung. 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, lihat ya. Sebab aku tahu nih. Sama saudara saya. Sebab kita tahu di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia. Ya, fallen, ya, fallen body ini. Ya, in me, in my flesh tuh. Bahasa Inggrisnya gitu ya. Aku sebagai daging. Tidak ada sesuatu yang baik. Ya, sebab kehendak, kemauan, ya, dia bilang mau sih jadi baik. Mau sih, memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ketika manusia lama, daging, ya, manusia lama daging. Ya Pak Melki, terus gimana dong kita? Daging kita, manusia kita, lama kita sudah disalibkan bersama Kristus. Itu aja yang kita percaya. Sudah mati. Oh, itu bukan saya. Sampai begitu tuh. Kalau lakukan kejatuhan, kegagalan, bukan saya tuh. Karena saya ada ciptaan baru. Itu jadi nggak salah, itu nggak jadi bohong, saudara. Ya, dengerin dulu. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat aku perbuat. Ini masih bingung dia ya, 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, nah ini kata-kata yang tadi saya jelaskan, maka bukan lagi aku yang membuatnya. Bingung Paulus, tadi kamu yang bikin, karena bilang bukan aku, kayak menyangkali kan? Kenapa? Ya, dijelaskan. Tetapi dosa yang diam di dalam aku. Dosa di mana? Sudah ditanggung di kayu salib. Jadi kita lempar dengan iman, ya. Sebab di dalam batinku, nah kita bicara roh nih, di dalam hatinya, batinnya, aku suka akan hukum Allah. Tapi hukum Allah, hukum Taurat ditambah daging, hasilnya dosa. Hukum, kenapa kok? Ya, hukum Allah, hukum 21-nya dulu maksudnya Mikaya. Demikian aku dapati hukum ini, jika aku mengendai berbuat yang baik, yang jahat ada padaku, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain. Ya, yang berjuang melawan hukum akal budiku di pikiran. Ya, membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Jadi ini dia bicara Saulus ya. Tawanan. Di penjara dosa. Mau keluar nggak bisa. Ya, yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Oh, kalau gitu gimana nih? Padahal masih ada dalam diri kita. Nah, satu-satunya jalan tadi dikatakan
bukan aku, dia bilang gitu. Melki yang sejati adalah manusia roh. Ya. Karena hukum Taurat, daging, ada daging kita di bawah hukum Taurat, munculnya dosa. Sengat maut adalah dosa, kuasa dosa dalam hukum Taurat. Ya, di mana hukum bertambah-tambah, dosa bertambah-tambah. Bukan kasih karunia, saudara. Ini makanya iblis itu licik ya. Dia putar balik. Karena memang secara sistem dunia seolah-olah hukumlah yang merem dosa gitu. Padahal firman Tuhan bilang, nah, terusin aja dulu ya. Tetapi di dalam 23, dalam anggota-anggota tubuh aku melihat hukum yang lain, yang berjuang melawan hukum akal budiku. Ia tentang dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Terusin aja nih ya frustrasinya Paulus ya. Aku manusia celaka, dia bilang. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kematian. Daging, hukum Taurat, maut, dosa. Dosa, maut. Sengat maut adalah dosa. Di 1 Korintus 8 ya. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Jadi muternya kita sudah jelas. Nah, jawabannya syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu aja jawabannya. Sama-sama katakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau bilang hukum maut ini, daging, hukum dosa, penghukuman, kematian, jawabannya apa? Yesus Kristus solusinya. Kasih karunia, pribadi kasih karunia. Begitu rumit Tuhan solusiin, jadi jawabannya hanya pribadi kasih karunia. Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur saudara menerima itu. Sama-sama kata syukur, Tuhan terima kasih, kamsia. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah kita menerima Yesus Kristus Tuhan kita, ayat yang luar biasa ini. Roma 8 ayat yang pertama. Ya tadi Paulus bilang, siapa? Ya bukan apa ya, siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh celaka ini? Yesus Kristus. Ya, yang bilang begini, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, ayat ini harus saudara pegang sebagai apa ya? Kunci gitu ya. Mutlak. Tidak ada lagi penghukuman. Absolut, mutlak. Saya selalu berkata begitu. Dan saya nggak malu. Ya, dengan berani mengatakan absolut mutlak, tidak ada lagi penghukuman. Bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus. Siapa? Saudara dan saya. Yang percaya dengan mulut, mengaku dengan hati. Di dalam Yesus Kristus. Tidak ada lagi penghukuman. Berarti apa? Tidak ada lagi kematian. Saudara harus jelas ya. Tidak ada lagi penghukuman itu bukan artinya kebal dosa. Bukan. Justru ada kegagalan, ada dosa, tapi tidak ada penghukuman. Baru berarti ayat ini. Kenapa? Karena itu manusia lama. Dari manusia daging ini nggak ada baiknya. Tapi kan saya manusia roh. Makanya kita akui, saya manusia roh. Katakan, saya adalah ciptaan baru. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimeterai Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada lagi penghukuman. Amin. Ya. Karena hukum roh, makanya kalau ayat 2-nya katakan karena roh yang memberi hidup, ya, hukum roh yang memberi hidup kalau bahasa Inggrisnya ya, yang memerdekakan ya. For the law of the spirit of life tuh bahasa Inggrisnya. Hukum roh yang menghidupkan. Sama-sama katakan hukum roh yang menghidupkan. Ya, bukan hukum apa tadi? Hukum dosa tadi atau hukum kematian di Roma 7 yang sebelumnya ya. Tapi hukum roh yang menghidupkan. Gak ada jalan lain, saudara. Jadi saudara jangan
dibimbangkan lagi, atau ditakut-takutin, atau dibuat ragu-ragu. Hanya kasih karunia. Itu hukum roh yang menghidupkan. Itu hukum. Kenapa ada hukumnya, Pak? Karena memiliki legal standing yang sah. Legal standing apa sih? Kedudukan hukum yang sah. Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Kita mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus, naik ke surga, didudukan bersama Yesus di surga, dikaruniakan Roh Kudus. Nanti kita akan lihat penghibur itu Roh Kudus itu yang dalam diri kita ya. Tapi kita pastikan dulu bahwa tidak lagi penghukuman. Ya. Jadi yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Tadi kan ya, hukum maut, hukum dosa. Nah, yang tadi kita baca di Roma 7. Ya, hukum dosa dan hukum maut. Artinya apa? Kita dimerdekakan dari kutuk Adam itu. Karena kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, ya, yang adalah gambaran hukum Taurat, maka kamu mati. Sebelum mati, orang itu stres dulu. Habis stres, sakit ya. Habis sakit, parah dia. Mati. Nah, kita dimerdekakan dari hukum itu. Sama-sama katakan, tujuan Yesus datang untuk saya adalah supaya saya memperoleh hidup Zoe. Dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Yang mau kita mati siapa? Ya pencuri. Pencuri, pembunuh, pembinasa, iblis. Makanya bagaimana orang Kristen bisa rusak, mati, hancur, ditipu lagi, supaya masuk di bawah hukum dosa dan hukum maut tadi. Itu otaknya musuh, itu cuman itu aja, saudara. Kalau saudara bisa berdiri teguh, bisa paham by grace, ya, gak bisa apa-apa deh. Ya, dosa tidak berkuasa lagi kalau kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bahkan sambil gitu, Roma 6 ayat 14. Tidak berkuasa lagi. Ya, tidak ada dominion buat kita lagi. Tidak berkuasa. Luar biasa ya. Jadi itu jawaban kefrustrasian Paulus. Aku manusia celaka. Jawaban. Kalaupun gagal, dosa nggak diperhitungkan. Luar biasa itu, saudara. Luar biasa. Ya. Kenapa nggak diperhitungkan? Tuhan udah lupa. Tuhan udah lupa. Ya. Coba kita lihat Ibrani 10 ayat 14. Ini bukan Tuhan udah lupa. Tuhan udah sempurna. Ayat yang lain katanya Tuhan udah lupa dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tapi kita nggak usah baca lah ya. Sebab oleh satu korban saja. Korban siapa, saudara? Korban Yesus. Bukan korban manusia. Korban Yesus. Ya, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Jadi kita sempurna selama-lamanya. Sama-sama kan, saya sempurna selama-lamanya. Oleh karena korban Yesus. Oleh karena darah Yesus. Mohon apa buktinya? Mereka yang Ia kuduskan. Enggak apa, orang Kristen harus menguduskan diri. Terus, kalau gagal gimana? Ya masuk neraka, Pak. Itu kata ajaran turun-temurun dari legalistik agamawi. Yang diajarkan oleh musuh dari jurang neraka itu. Supaya apa? Supaya orang Kristen jatuh dari ketinggian kasih karunia. Ke bawah lagi hukum Taurat. Penghukuman, kematian. Padahal kita sudah disempurnakan untuk selama-lamanya, katakan. Once and for all. Ya, sekali dan untuk selama-lamanya disempurnakan. Oleh siapa? Oleh korban sempurna Yesus. Ia menguduskan kita. Kan ya? Ia kuduskan. Berarti kita dikuduskan. Sama-sama katakan. Saya dikuduskan. Bukan menguduskan diri. Saya dikuduskan. Sekali dan untuk selama-lamanya. Oh, nggak bisa gitu, Pak. Ya udah, baca aja ayatnya. Dan karena kehendaknya inilah, bukan kehendak siapa-siapa, tapi kehendak Bapa, kita telah dikuduskan. Ya, bukan menguduskan loh ya, dikuduskan. Beda awalannya ya. Apa di? Dikuduskan.
Sama-sama kalian dikuduskan. Satu kali, kapan? 2000 tahun yang lalu. Untuk selama-lamanya. Once and for all. Sekali, continue terus selama-lamanya. Kalau sudah bilang, nggak bisa. Kalau kamu berdosa, kamu hilang keselamatan. Berarti hilang kekudusan dong ya. Hilang keselamatan. Itu kata dia. Kata firman, kita dikuduskan satu kali. Efeknya berapa lama? Untuk selama-lamanya. Oleh siapa? Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Yang bilang orang bisa hilang keselamatan, orang percaya hilang keselamatan. Yang dibilang orang Kristen dibuang oleh Tuhan, anaknya dibuang lagi. Yang begini, yang begitu, saudara jangan percaya. Sama aja menghapus pekerjaan Yesus di kayu salib. Atau membuang. Atau tidak percaya. Amin. Luar biasa ya, luar biasa, luar biasa. Jadi kita nggak usah takut ya. Kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau gagal, jatuh, Bapak akan bilang ini, San, anakku, aku tetap mengasihimu. Kenapa? Karena ada darah. Ya, kalau iblis bilang apa? Lu ngaku-ngaku Kristen, malu-maluin, terhukum lo. Ya, sayangnya racun yang iblis buat ini sudah merambat kemana-mana di gereja juga. Makanya kalau orang udah berdosa dikutukin aja. Kalau bisa hidup dalam penghukuman aja udah terus. Padahal firman Tuhan tegas-tegas bilang sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa yang ada di dalam Kristus. Bagi kita, kalau kita masih dihukum oleh Bapa, masih dihukum oleh Bapa, oleh karena kesalahan kita atau dosa kita, Tuhan Bapa itu tidak adil kepada Kristus. Karena apa? Karena semua dosa kita, dosa saudara dan saya sudah dihukum di dalam tubuh Kristus. Sudah tuntas. Nggak semua, Pak. Kalau nggak semua, Yesus nggak mungkin dibangkitkan. Karena dia dibangkitkan karena pembenaran kita. 1.000.000%. Ya, pembenaran kita. Karena kita, Tuhan Bapa lihat, darahnya cukup, pembayarannya overpayment, saudara saya kudus, Yesus bisa dibangkitkan. Itu tandanya, saudara. Saudara percaya Yesus bangkit? Kalau saudara berkata iya, saudara harus percaya segala dosa saya sudah dihapus. Kalau gitu enak dong Pak bikin dosa. Nggak enak dosa itu, udah gitu aja. Saya nggak usah ulang-ulang. Ya, dosa itu merusak, membunuh, mengacaukan, busuk, buruk, dan sebagainya. Tapi antidot dosa adalah kasih karunia, bukan hukum Taurat. Kalau saudara baca di Roma 7, yang membangkitkan justru rupa-rupa keinginan atau las atau perjinaan, percabulan tuh apa tuh? Hawa nafsu. Itu hukum Taurat. Aneh ya, tapi itu nyata. Kasih karunia, kasih Bapa justru memerdekakan kita. Buktiin aja lah ya. Dari Yohanes 2, 1 Yohanes 2 ayat 15. Ya. Tapi sebelum masuk sini, kalau gitu, kalau dosa itu bukan soal enak-enakan, saudara ya. Ada konsekuensi juga. Tapi konsekuensi saat, misalnya gini, saudara makan ayam geprek level 12 gitu. Cabenya 12 biji. Saudara makan, kepedesan, lidahnya panas, atau tenggorokannya panas, atau perutnya bahkan panas. Ya, saudara bilang, kok kasih karunia saya dihukum nih. Bukan, itu konsekuensi. Ya. Wah, karena kasih karunia dalam nama Yesus saya terobos lampu merah, di depan ada polisi ditangkap, itu namanya konsekuensi. Tapi saudara jangan berpikir gini, dulu sih saya makanannya buruk sih, ya saya dihukum nih sama Tuhan sehingga saya kena cancer gitu. Jangan begitu. Ya. Saya percaya gini, seketika iya. Tapi setiap kali ada rahmat Tuhan, ada kasih karunia baru setiap pagi. Ya makanya bukan dibuat main yang kayak gini. Ya. Tuhan, saya nggak sanggup nih, saya maunya
kurang menguasai diri, misal tadi makan tadi misalnya ya. Ya minta dong sama Tuhan beri hikmat gitu. Christ is my wisdom. Ya, Roh Kudus pimpin saya untuk makan aja, saudara bisa minta Roh Kudus kan. Kalau memang itu penting buat saudara, penting buat Tuhan. Nah, saudara, hubungannya hubungan bapak dengan anak, keluarga. Amin. Ya, wah ini udah kenapa saya dari kecil suka kecanduan apa misalnya, rokok misalnya. Ya bilang dong, saya adalah kebenaran dalam Allah dalam Kristus. Saya adalah Tuhan, saya nggak sanggup, tapi engkau sanggup. Saya memiliki kekudusan Kristus. Kan Kristus bagi kita hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan. Ya pakai aja. Saya memiliki kekudusan Kristus. Saya sebagaimana di surga, demikian saya di bumi. Terus, ya siklus kekalahan itu putus dengan sendirinya. Kok nggak enak ya hari ini? Kok nggak suka lagi ya? Kok saya nggak suka? Ya udah, buang. Kan selesai. Sesimpel itu, saudara. Makanya dibilang 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nanti kita tahu ya, yang ada di dunia itu apa? Keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup di bawah. Nanti tapi terangin dulu. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, the love of the Father. Jadi bukan kasih. Ini emang akan nih terjemahannya jadi kayak bisa kasih kepada Bapa ya, kasih kita, bukan saudara. The love of the Father, kasih Bapa, kasihnya Bapa, sama-sama kata kasihnya Bapa ada di dalam saya. Bapa itu kasih. Ya. Saudara nggak perlu menerima haus lapar akan kasih dari dunia. Karena apa? Udah puas dengan kasihnya Bapa. Makanya dikatakan ayat 16, semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging. Tadi ya, lust tuh apa tuh? Hawa nafsu, ya kan? Keinginan mata dan keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Artinya apa? Kalau kita menerima terus, ada solusi gitu. Saya dikasih Bapa. Bapa saya anak yang terkasih dan well pleased, diterima. Dan memang itu yang kita lakukan secara otomatis, saudara. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Gak perlu nunggu tersungkur dulu, saudara. Terus aja dalam kehidupan kita. Tuhan ingatkan, Roh Kudus pimpin. Hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Ya kayak begitu aja. Masing-masing mempunyai hubungan yang spesial, unik. Tapi kita lihat prinsipnya. Amin. Ya, jadi kita tahu aja kita sudah bersih, ya, udah pakai pakaian putih gitu. Kan kecenderungan kita nggak mau main lumpur, atau paling gampang ya kita dari babi udah diciptakan jadi raja wali atau kucing lah ya, singa gitu. Kan nature-nya nggak mau main ke lumpur. Ya, babi suka lumpur, kita diciptaan baru. Nah itu kita sadari. Kupu-kupu, dari ulet udah jadi kupu-kupu. Kupu-kupu terbang. Bisa jatuh pak, oke jatuh ke sampahan. Ya terbang lagi, tetap kupu-kupu, nggak jadi ulet lagi dia. Amin. Ya itu luar biasanya karya Yesus, itu luar biasanya. Hidup oleh Roh. Yang terpisah dengan hidup oleh daging. Ya buah Roh sama pekerjaan daging. Ya nggak ada buah manusia juga sebaliknya. Ya, bukan pekerjaan Roh, bukan buah Roh di dalam diri kita. Sebaliknya juga nggak ada buah daging gitu, nggak ada. Daging nggak bisa berbuah, busuk, matian. Amin. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu. Kita lagi bicara kasih Bapa terus ya. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi absolut mutlak kita percaya segala dosa kita sudah diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Selesai dosa udah. Kalau masih ada gaungnya, lama-lama juga habis.
Selesai, semua selesai. Semua selesai. Betul, ada progresif, mungkin ada pertumbuhan, pertambahan, makin banyak. Ada waktu, nggak masalah saudara. Karena sejatinya kita ada ciptaan baru. Di mata Tuhan kita adalah kudus, dipisahkan, sudah dipisahkan. Kudus itu artinya tidak dipisahkan. Lawannya kudus itu adalah spesial, kudus, dipisahkan. Ya, lawannya dipisahkan ya umum. Umum ya sama aja, di bawah hukum semua. Amin. Ya, jadi ini harus kita ingat. Inilah identitas kita, anak yang dikasihi. Amin ya, kasih Bapa. Ya. Jadi bukan kita yang mengasihi Allah, Allah yang mengasihi kita. Kita jadi nggak usah digentarin, enggak Pak. Hukum kasih, hukum yang pertama dan terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Di bawah kedua hukum inilah tergantung semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau hukum Taurat, kitab para nabi keras tuh, ya hukum kasih yang Tuhan Yesus ngomong itu kepada orang yang kaya, orang Farisi yang kaya, yang muda, yang ngejago gitu. Tuhan, apa yang harus saya perbuat supaya berhidup yang kekal? Apa yang terus dalam hukum Taurat? Ya, sudah saya lakukan semua. Satu saja yang kurang, masih ada yang kurang, saudara. Jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, ikut aku. Nah, bahkan sekarang itu dipakai. Tuhan nggak lihat konteksnya namanya, saudara. Kita memiliki kasih Bapa. Ya, kita tanggalkan old man katanya. Manusia lama ya tanggalin aja. Caranya tanggalin apa? Ya pakai manusia baru. Ya put on, pakai. Tanggalkan manusia lama aja. Apa? Saya adalah kebenaran dalam Kristus. Ya, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Itu udah nanggalin manusia lama. Saya ciptaan baru. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Perkatakan saudara, apa yang Roh Kudus taruh dalam mulut lidah kita. Ya. Nah, ini terakhir penghibur ya. Roh Kudus kan kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan sampai lagi. Ya banyak gereja-gereja bahkan kalau saya ngomong sama adik saya suka ngotot dia. Nggak bisa. Roh Kudus itu conviction, ya, mengingatkan dosa. Sampai begitu tertanamnya tuh. Padahal ayat ini kita mau bahas jelas-jelas ya. Namun benar apa yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Yesus. Karena Yesus dengan tubuh kemuliaan sekalipun, tubuh kebangkitan, kalau dia ada di Yerusalem, ya dia nggak ada di Amerika, apalagi di Indonesia misalnya gitu kan. Nah, makanya lebih berguna bagi kamu, bukan lebih berguna bagi Yesus, lebih berguna bagi kita. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia ke kamu. Roh Kudus ada di sini, di saya, di dia, di Nabire, di Ibu Maya, di Manado, ya, dan Ibu Melva di Sumatera. Ada. Dan Roh Kudus ini apa dikatakan? Menghibur, sama-sama kan penghibur. Bukan comel, bukan pengkritik, bukan cari kesalahan, saudara, bukan. Tapi dijelaskan ayat berikutnya. Dan kalau ia datang, Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan, ya, kita ada dalam dunia semua ya. Satu, ya, dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tuh kan Pak, menginsafkan akan dosa. Nah, kita lihat ayat 9-nya. Akan dosa kepada siapa? Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi Roh Kudus memang mengingatkan dosa kepada orang yang belum percaya, udah gampangnya. Ya, dosa itu akan benar-benar menderita kan? Tadi kayak waktu kita lihat kesaksian, itu dosa itu benar-benar gak enak, saudara. Tapi bukan buat orang percaya, karena tidak percaya. Sama-sama kan, saya sudah percaya. Roh Kudus gak mengingatkan kepada saya tentang dosa. Tapi berikutnya ayat 10. Akan kebenaran. Nah, Roh Kudus mengingatkan kita akan kebenaran.
Apa Pak Melki? Kamu adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tuhan tidak lagi menghukum kamu. Dosa sudah dihapus dalam hidup kamu. Itu kebenaran. Kebenaran hadiah. Karena aku pergi kepada Bapa. Kepada Bapa. Kita anak Bapa. Kita yang menyebut Bapa bukan orang di luar Yesus. Di dalam Yesus kita sebut Bapa. Makanya Pak Herdis bilang, saya di mana? Saya yang punya Bapa, katanya. Dan kamu tidak melihat aku lagi. Ya, nah ini Tuhan Yesus ya. Ya, jadi tidak kita Bapa, Roh Kudus, ini Yesus kan? Ya, Yesus. Jadi Roh Kudus buat kita, Yesus itu ngomong kepada kita, itu Bapakmu, Bapakku. Nah, gitu kan? Jadi jelas nih. Jelas maksudnya konteksnya buat kita. Jadi buat kita Roh Kudus mengingatkan apa? Kebenaran. Roh Kudus mengingatkan kebenaran. Contohnya apa Pak Melki? Ya misalnya saudara dengar firman ini. Itulah kebenaran. Injil. Kabar baik. Itu yang Roh Kudus ingatkan buat saudara dan saya. Ayat 11. Ya. Akan penghakiman atau penghukuman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi Roh Kudus itu mengingatkan kepada iblis. Penguasa dunia dihukum. Penghukuman. Bukan buat saudara. Kalau nggak nyambung sama Roma 8 ayat 1. Sekarang tidak ada lagi penghukuman. Siapa yang ada di dalam Kristus. Paham saudara? Jadi jelas ya. Jadi kita nggak perlu berputar-putar gitu. Kita udah tahu solusinya. Antidot dosa bukannya hukum Taurat. Ya, obat penawar dosa adalah kasih karunia. Jadi luar biasa ya, luar biasa. Jadi posisi kedudukan kita sebagai anak ya di sebelah kanan Allah Bapa bersama Yesus absolut mutlak. Itu menghasilkan provisi. Diubah dari dalam keluar. Amin. Ya. Kita dibebaskan dari tawanan dosa. Kenapa? Yesus sudah bangkit. Jadi udah mutlak juga. Sudah mutlak. Kalau nggak Yesus nggak bisa bangkit. Dan cara Tuhan praktis sekali. Ya, hadapi manusia lama itu bukan dengan bergumul pusing-pusing, bertekad, bukan. Ya, bukan. Jadi manusia lama itu pekerjaan daging, hukum maut. Ya, kuncinya tidak ada lagi penghukuman. Atau saudara berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Enteng mudah ya. Tidak lagi penghukuman. Absolut mutlak. Nggak mau digoyangin sedikit puja. Ya, kita menyadari Bapa mengasihi saya. Nggak berubah. Karena apa yang saya perbuat atau tidak perbuat, kasihnya tambah, tambahnya kurang. Nggak. Absolut mutlak lagi. Ya. Untuk itu kita apa? Tetap fokus Yesus. Lihat Yesus saja. Sebagaimana Yesus di surga, diterima, kudus, demikian saya di bumi. Sekarang ini. Luar biasa, luar biasa. Semua aspek. Deklarasikan firman Tuhan itu, ya. Yesus kekudusan saya tadi. Kalau sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Yesus kekudusan saya. Yesus hikmat saya. Ya tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan ingatkan akan kebenaran itu. Ya ngomongin aja. Ya, misalnya Roh Kudus ingatkan, kamu ciptaan baru Melki. Saya ciptaan baru Tuhan. Thank you. Amin. Ya, hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Itu ingat finish work. Karya sempurna Yesus. Ini bukan metode, saudara. Bukan metode, tapi saudara dengar, saudara tangkap dengan roh saudara. Saudara menerima kemerdekaan yang sejati. Oke, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, waduh, saya orang berdosa, tapi hari ini saya mendengar kabar baik, pengharapan. Ya, benih itu jatuh dalam tanah hati saudara. Dan saudara berkata, saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ikuti, saya berdoa, ikuti. Sekarang katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya
dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah anak Bapa yang dikasih, terkasih, dan diterima. Sekarang tidak ada lagi penghukuman, karena saya ada di dalam Kristus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara diberkati, saudara merdeka, saudara hidup di dalam roh. Mari ikuti perjamuan kudus malam hari ini. Luar biasa ya. Begitu indah, begitu manis, begitu luar biasa firman Kristus. Rasul Paulus bilang, sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Kita ini menerima sendiri dari Tuhan. Dimanapun saudara berada, di rumah, dimanapun saudara berada, saudara terima sendiri dari Tuhan. Bahwa pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita tidak memperingati dosa seperti kebiasaan agamawi, tapi kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Karena kematiannya adalah kehidupan buat saudara dan saya. Tubuhku benar-benar makanan, kata Tuhan Yesus, darahku benar-benar minuman, benar-benar benefit. Dan kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Spesial ya, dipisahkan. Kita mengakui bahwa tubuh Kristus diremukkan supaya saya utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus, taken away, tidak ada lagi. Anak domba Allah menghapus dosa dunia, sempurna. Dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya yang menanggung penyakit dan sakit kita, dan oleh bilurnya kita sudah sembuh. Katakan, saya sudah sembuh. Dibakar seperti film di belakang, jam 9 sampai jam 3 malam, jam 3 sore, ya, jam 12 sampai jam 3. Yesus kan tergantung tuh dari jam 9 sampai jam 3. Jam 12 sampai jam 3 gelap, gulita, menutupi seluruh dunia, bumi. Kutuk, penyakit, penghukuman, murka, kematian, semua diserap habis tuh. Seperti angin puting beliung, diserap habis kepada Yesus. Yang mestinya menimpa kita, dia timpakan kepada Tuhan Yesus. Ditanggung sempurna, sehingga kita bisa rest, bersandar hanya pada kemurahan kebaikannya saja. Dan berkata, sebagaimana Yesus di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dibudahkan, energik, dinamis. Dan DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos, dan setiap sel, jaringan anggota tubuh kita, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, buah roh. Apa yang kita perbuat berhasil, prosper, good sukses. Kita makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, tambah umur, tambah kuat. Dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi. Hukum roh yang menghidupkan tadi ya, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik diolesi butter, bau harum Kristus. Madu yang manis dari gunung batu. Ya, dunia boleh gelap, boleh pahit, saudara menerima yang manis dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Kepala sehat, tubuh sehat. Firman Tuhan katakan kita daging Kristus, tulang Kristus. Selesai sudah. Penyakit tidak ada lagi. Dan sudah makan, ini calon perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku, kata Tuhan Yesus. Untuk pengampunan segala dosamu, kita diampuni segala dosanya, dibenarkan sepenuhnya. Ya, Tuhan sudah melupakan tadi. Tidak mungkin pernah ingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Tidak mungkin pernah ingat. Tidak mungkin di-input. Sehingga kita takut nanti ada output dosa. Nggak ada. Air terjun darah Yesus terus menghapus dosa kita.
continue berkelanjutan. Kita percaya dosa tidak berkuasa lagi. Ya, itu adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Sepenuhnya dikuduskan sempurna sekali untuk selama-lamanya. Sehingga kita adalah pewaris. Ya, tadi dikatakan huios, putra, pewaris. Ya, mewarisi roh, mewarisi Kanaan, mewarisi firman. Tanah yang mengalir susu dan madu, kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, kita tidak bangun, tidak isi, kita memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, kita nggak gali, kita yang memilikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanam, kita yang memakan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Kita makan gandum, jelai, tidak perlu berhemat, nggak mungkin kelaparan. Ya, kita mewarisi dunia ini, kesehatan, kemakmuran di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi lagi. Mewarisi panen raya besar, gesem beraka, manifestasi berkat, hujan akhir. Golden oil dari golden pipe, ngalir dengan deras setiap aspek area, dimensi kehidupan kita. Berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, berkat-berkat rohani. Kita manusia roh, rohani in heavenly places bagi kita. Ya, karisma, karunia karena roh, semua Tuhan sediakan dan Tuhan curahkan buat kita karena sudah dibayar dengan darah yang mahal. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atas kita mengucap syukur pada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ucap syukur saudara. Dan saya mengucap syukur karena menerima semua karya sempurna Tuhan Yesus.